kelihatan sedikitnya ya terbang tuh. Tapi kalau dilihat detail itu nggak terbang guys. Video kali ini gue akan kembali membongkar sebuah kasus yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia nih. Dan ini sebenarnya video udah lama ya, sama seperti video waktu gue ngebahas Pak Jokowi kemarin. Tapi di Indonesia itu ketika video lama diupload lagi di tahun-tahun kemudian, itu lupa sama faktanya sebenarnya apa gitu. Dan itu rame lagi. Maka dari itu ini perlulah dibahas agar ada pengingat nih bahwa ini udah pernah diklarifikasi, udah pernah dibongkar faktanya sebenarnya apa. Jangan sampai ini membodohi generasi-generasi yang di kemudian hari gitu. Jadi di video kali ini tuh gue mau bahas tentang kejadian Habib Umar yang diduga atau dibilangnya itu terbang. Dan yang mempercayainya itu bilang bahwa itu adalah karomah. Waduh. Ada yang nyebut itu karomah, ada yang nyebut itu adalah kesaktian, itu adalah bukti kewalian dan semacamnya. Allahu Akbar. Padahal ini juga sudah pernah diklarifikasi oleh pengikutnya guys. Nah ini by the way sebelumnya gue mau menegaskan dulu nih bahwa gue percaya karomah, mukjizat, percaya. Tapi yang bukan karomah ya jangan dianggap karomah, yang bukan mukjizat jangan dianggap mukjizat gitu loh. Karena kalau yang bukan karomah dianggap karomah, ini kebodohan dan kedunguan namanya. Yang jelek jadi nama Indonesia tuh. Kalau apa-apa dikit-dikit karomah, dikit-dikit kesaktian, main sulap dikit-dikit dibilangnya itu adalah kesaktian, itu adalah ilmu goib asli dan semacamnya. Ini orang-orang dungu kayak gini emang sejujurnya guys nggak bisa dibilangin. Sumpah banyak nih yang nanya, bang ini saudara saya masih percaya dukun, bang ini saudara saya percaya kesaktian dukun B bisa gandain uang, percaya kesaktian dukun C disuruh bayar-bayar jutaan, gimana cara nyadarinnya? Sorry to say guys, sejujurnya orang-orang dungu seperti itu, kamu kalau coba untuk ingetin sekali nggak didengerin, udah stop. Karena memang prinsipnya adalah lalat itu akan selalu menyukai sampah. Walaupun kamu kasih tahu bahwa madu itu lebih manis, lebih wangi, lebih sehat, tapi lalat itu memang lebih condong suka dengan sampah. Biarin aja. Nanti kalau udah ketipu atau dicabuli juga dia sadar sendiri. Maka dari itu tugas gua dan tugas teman-teman semua itu cuma sekedar ngingetin, kasih tahu, selesai. Tanggung jawab kita cuma sampai situ doang. Kalau dia tetap ngotot percaya dengan pembodohan-pembodohan yang mereka percayai, itu jadi tanggung jawab pribadinya si korban itu sendiri nanti di akhirat. Karena nanti kalau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jal, dia nggak bisa tuh bilang bahwa saya tidak ada yang ngingetin, saya nggak ada yang ngasih tahu kalau itu adalah penipuan, kalau itu adalah musyrik. Nggak bisa lagi. Karena gua udah berusaha mengingatkan. Kalau gua udah berusaha ngingetin masyarakat Indonesia tentang dukun itu kalau nggak nipu ya cabul, semua kesaktian pasti ada penjelasannya. Itu dari tahun 2016 sampai sekarang di seluruh media. Dari mulai YouTube, TV, terus radio, dan semua media-media cetak bahkan. Kayak koran, majalah, dan semacamnya. Tapi mirisnya di Indonesia, ketika kita menjelaskan sesuatu yang dianggap karomah, tapi faktanya dan nyatanya itu bukan karomah, kita malah difitnah, lu nggak percaya karomah ya, lu nggak percaya kekuatan Allah, dan semacam. Ini orang-orang dungu tuh yang berpikir kayak gitu tuh. Ya, masa iya kita harus nyebut sesuatu yang bukan karomah itu adalah karomah gitu. Itu kan sama aja kayak misalkan ada tempe, terus orang-orang percaya itu adalah tahu. Terus kita harus ngikutin itu tahu gitu, walaupun kita tahu itu tempe. Ya kalau tempe bilang tempe, tahu ya bilang tahu. Sesimpel itu kan. Kalau gue pribadi percaya banget pertolongan langsung dari Allah, karena gue ngalamin sendiri. Kayak contohnya yang di channel ini nih. Dulu bayangin, difitnah sama Cynthia Chandranaya. Se-Indonesia percaya sama fitnahan Cynthia Chandranaya. Itu gue bahkan klarifikasi. Dibilangnya itu memutarbalikkan fakta, pinter ngomong, dan semacamnya. Sama masyarakat-masyarakat yang pada saat itu percaya sama fitnahannya si Cynthia Chandranaya. Akhirnya gue lepas tangan 7 bulan kemudian. Bayangin loh. Jadi waktu sabar itu Allah uji banget tuh. Sabar. Itu setelah 7 bulan sabar, itu Allah baru menunjukkan tuh mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya Cynthia Chandranaya ketahuan semua videonya editan. Apa yang gue omongin baru diakui sama masyarakat Indonesia. Oh iya, ternyata pesulap merah selama ini difitnah sama Cynthia Chandranaya. Dan akhirnya sekarang channel Cynthia Chandranaya
tutup. Karena ya mungkin banyak yang udah tahu ya, banyak video-video editan di sana dan dianggapnya kesaktian asli pada saat itu. Kayak nonjok dari jarak jauh lah, Allahu Akbar. Dibilangnya itu tenaga dalam lah. Hai, miris. Nah, alhamdulillah nih, Allah menolong langsung membuat sebuah kondisi kejadian yang membuat Cynthia Chandranaya keungkap semua nih, kebobrokannya, kebohongannya, editan-editannya dan semacamnya. Akhirnya banyak yang ngebahas, itu kan bukan karena gue hebat, bukan karena pesulap merah yang melakukan kerja keras untuk mengklarifikasi, kan enggak. Itu bantuan langsung dari Allah Azza wa Jal. Itu gue ngerasain sendiri. Terus juga kayak waktu kasusnya sama Samsudin. Bayangin, Samsudin ngebayar sana sini, nyogok sana sini, ngefitnah sana sini. Bayangin lu, ngefitnah pesulap merah, bilangnya itu adalah settingan lah, bilangnya Samsudin dibayar sama, dia nyebutnya setan merah karena nggak berani nyebut pesulap merah tuh ketika memfitnah tuh, dibayar sama setan merah 1 miliar, sama badut merah 1 miliar untuk bikin konten settingan kayak gitu. Nggak pernah nunjukin fakta, tapi pengikut dungunya percaya fitnahan kayak gitu tanpa adanya bukti sama sekali. Pada saat itu, wah, waktu itu udah angkat tangan gue, karena kalau gue berpikir gue bisa aja ngefitnah balik, tapi kalau misalkan fitnahan itu dijawab dengan fitnahan, ya apa bedanya gue sama dia? Maka dari itu, yang gue lakukan pada saat itu adalah sabar aja. Udah, nanti juga Allah lagi yang akan membantu untuk memperlihatkan mana yang benar dan mana yang salah. Dan akhirnya, lihat sendiri, Samsudin tiba-tiba kesandung kasus, konten-kontennya ketahuan hoax. Akhirnya dia mengakui bahwa semua videonya itu adalah bohongan, settingan, dan itu nggak bener semuanya, cuma acting doang. Dan tersebar video pengakuannya. Saya, Samsudin, ingin menyampaikan ke masyarakat luas bahwa semua video saya itu adalah entertain, video saya itu adalah edukasi untuk masyarakat, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, 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 tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Akhirnya dipenjara juga sempat. Nah, itu kan bukan karena kerja keras pesulap merah, bukan karena kehebatan pesulap merah, tapi itu karena Allah aja. Allah ingin menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun pada saat itu gue harus sabar 1 tahun ya. Oke, jadi udah paham ya. Sekarang langsung aja kita lihat video yang beredar tentang Habib Umar yang katanya ini terbang nih. Judul videonya Allahu Akbar. Viral video Habib Umar terbang saat berdoa. Nah, tuh. Bisa dilihat ya. Ini yang ada di depannya kayaknya MC-nya nih. Dia berdoa, mengaminkan. Kelihatannya memang terbang. Kelihatan sedikitnya ya, terbang tuh. Tapi kalau dilihat detail itu nggak terbang, guys. Sekarang kita akan bacain komentar-komentar netizen. Ini yang miris sih yang gue bacain ya. Ada yang bilang duduk itu. Enggak duduk. Sorry to say, perkiraan lu salah. Ya, Mahdi Rahayu 3347. Salah. Terus ada lagi Z3748, dia yang terbang, saya yang malu. Waduh. Itu ini nada komentar ejekan ya. Bisa-bisanya sulap dibawa ke panggung agama. Banyak ya yang percaya pula. Guys, ini bukan sulap, tapi memang ini adalah kejadian yang tidak disengaja. Adapun ini yang duduk di depannya yang ngangkat tangan doa, itu bukan lagi menyembah Habib Umar, bukan. Tapi itu ya doa ke Allah Azza wa Jalla, mengaminkan doa-doa yang diucapkan sama Habib Umar. Amin. Kan seperti itu. Kita harus menghamba ke Allah Azza wa Jalla. Komentar berikutnya dari Indo Rodeo. Terbang kok, dia kan Habib Umar yang bisa terbang. Waduh. Ini ada yang percaya ya. Suratniwati. Dari namanya sih memang Suratniwati sih, iya sih. Dari namanya sih wajar ya. Kalau betul Habib Umar tidak terbang, tetapi kenapa tidak bekas jejak kakinya? Habib Umar tolong jadi orang jangan sok tahu memang Habib Umar punya karomah wali. Jadi jangan sok tahu kalau Habib Umar terbang maupun tidak terbang. Komentar lainnya,
Tapi kalau tidak terbang, kenapa karpet itu terlihat jelas? Kalau ada pijakan kaki, pasti karpet itu tertutup sampai ke ujung karpetnya. Itu terlihat jelas gelar karpetnya. Basuki Ari 9670. Sulapan diajarin pesulap merah ya? Wajir, ngapa jadi bawa gua? Itu bukan sulapan. Itu kejadian yang memang terjadi random aja. Terus yang ngerekam tuh kameranya memang kayaknya kamera Asia Hidayah sih. Jadi nggak terlalu jelas, nggak HD itu. Gelap dikit langsung jadi nggak kelihatan di kameranya ya. Gradasinya jadi nggak terlihat. Ya, jadi banyak komentar-komentar yang nebak-nebak, bahkan suuzon bahwa itu adalah kejadian yang disengaja sama Habib Umar. Ini kan jadinya fitnah ke Habib Umarnya ya. Nah, maka dari itu ini perlu diluruskan agar tidak ada suuzon, tidak ada fitnah di luar sana. Nih, video yang berusaha mengklarifikasi dan menjelaskan bahwa video Habib Umar itu sebenarnya tidak terbang. Nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Trend Quran Family. Pada kesempatan kali ini, saya mau klarifikasi soal video trending yang pernah kita upload. Sebenarnya sudah diupload setahun yang lalu, tapi dia yang upload pertama ternyata. Videonya trending dan banyak komentar negatif yang masuk teman-teman. Jadi ini terkait soal video yang menyebutkan bahwa Habib Umar terbang. Tapi teman-teman harus tahu, di judul video itu menggunakan tanda tanya. Jadi sebenarnya wah, clickbait dia. Klarifikasi, tapi yang kemudian itu banyak komentar negatif yang masuk. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Sebenarnya itu juga salah satu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Jadi membaca media saat ini itu harus hati-hati. Kalau teman-teman lihat dulu judulnya itu menggunakan tanda seru atau tanda tanya. Kalau tanda seru itu berarti pernyataan bahwa si admin channel tersebut menyatakan demikian. Tapi kalau di ujung kalimatnya itu ada tanda tanya, berarti itu bukan pernyataan yang membenarkan, tapi masih dalam clickbaitnya nggak beres juga tapi ya. Ya, tapi wajar sih ya clickbait pakai tanda tanya gitu. Sendiri teman-teman, di video soal Habib Umar terbang. Dalam video itu saya memang sengaja mengulang-ulang videonya. Jadi itu untuk untuk memperlihatkan bahwa beliau itu tidak terbang. Jadi kakinya itu ada kelihatan berpijak di panggung hanya karena waktu itu gelap dan mungkin pakaian celananya itu warna hitam dan latarnya juga hitam, maka terlihatlah seakan-akan beliau itu terbang, tapi sebenarnya tidak. Nah, kalau komentar soal yang pas ada blitz kamera kelihatan ya sambil berlutut di depan beliau, itu juga bukan salah beliau, karena beliau juga hanya berdoa. Kalau ada orang yang terlalu berlebihan, nah itu bukan kesalahan beliau. Kalau misalnya dikatakan bahwa beliau tidak menegur, nah itu beliau juga sedang khusyuk berdoa pada waktu itu. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton video tersebut, saya mau menyatakan bahwa beliau tidak terbang. Itu saya perlu sampaikan pada teman-teman semua bahwa beliau sama sekali tidak terbang, dan itu hanya karena kamera dan latar panggung yang berwarna hitam. Jadi udah cukup lah ya. Dia udah mengklarifikasi dengan baik dan benar bahwa video yang dia upload itu sebenarnya itu clickbait yang pakai tanda tanya, itu mempertanyakan, terus malah videonya isinya diulang-ulang, diperlambat-perlambat biar kelihatan jelas di situ ada kakinya Habib Umar. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar tadi, lah kalau emang nggak terbang itu kok kakinya nggak kelihatan di karpetnya? Fansnya pagi-pagi ambiar. Lu kan ngeliat tuh, itu Habib Umar berdirinya di belakangnya. Ini kaki nih, ini karpet nih, nutupin kaki tuh. Jadi karpetnya itu posisinya ada di depannya Habib Umar, bukan Habib Umar nginjek karpet. Lihat dong dengan baik dan benar, ya. Jadi Habib Umar tuh di belakang karpet dia, dan karpetnya tuh nggak lurus rata begitu, dia agak menonjol kayak gitu tuh, kayaknya kurang disetrika juga tuh karpetnya, karpet panggung. Makanya kakinya nggak kelihatan, dan waktu itu kondisinya gelap, terus juga HP kameranya tidak high definition, sehingga pencahayaan dan warna dari kameranya itu gradasinya agak kuring tuh, gelap dikit nggak kelihatan. Kalau untuk menjawab yang tadi katanya Habib Umar duduk di bangku warna hitam, itu juga salah guys, karena itu Habib Umar lagi berdiri, bukan duduk. Nih, gue punya video lainnya yang memperlihatkan Habib Umar baru turun dari pesawat, itu juga kakinya nggak kelihatan tuh ketika baru turun dari pesawat. Nih, aduh ada musiknya lagi, tuh lihat. Nah, pas turun kelihatan cahaya, baru kelihatan kakinya kan. Oke, nih kita ulang sekali lagi, tuh
ya kan? Jadi itu emang kontras kameranya aja ketika gelap nggak kelihatan jadinya, dan bukan lagi duduk, itu diri guys. Kalau kita lihat perlambat aja videonya, ketika blitz kameranya itu nyala, itu juga kelihatan jelas ada kakinya Habib Umar. Cuma di situ pencahayaannya gelap dan nggak ada cahaya yang menyorot. Alhamdulillahnya ada blitz kamera, ada cahaya lampu dari kamera ketika memfoto itu memperlihatkan kakinya Habib Umar. Kalau dalam dunia seni atau dunia hiburan yang memang direncanakan ya, kalau Habib Umar kan itu kejadian yang nggak direncanakan. Kalau dalam dunia seni atau hiburan itu disebutnya black art illusion. Jadi kayak misalkan menunjukkan benda-benda terbang, itu ada teknik black art illusion, atau menghilangkan benda itu pakai belakang bendanya pakai warna hitam. Jadi mata tuh kabur untuk bisa itu membedakan mana bendanya, mana backgroundnya, dan backgroundnya juga harus hitam. Kebetulan kejadian yang Habib Umar itu backgroundnya hitam, kondisi bawah panggungnya itu gelap, sehingga kakinya Habib Umar tidak terlihat. Dan juga mirisnya ada orang-orang yang dikit-dikit dikaitin sama kesaktian, dikit-dikit dikaitin sama seolah-olah ini adalah karomah dan semacamnya. Sejujurnya gue nggak tahu ya, Habib Umar itu mengakui beliau melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lagi ceramah, atau dia cuma melotot terus langsung banyak yang ngira itu adalah Habib Umar lagi ngelihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kan nggak kayak gitu. Bisa jadi ketika lagi zikir, lagi sholawat, terus matanya melotot, itu dia merasakan, ih ternyata tenang banget ya, ih ternyata energi dari jemaah-jemaah ini karena sholawatnya serius banget, kena sampai ke hati. Terus dia nunduk gitu. Kan itu bisa kayak gitu. Dia itu lagi ngelihat semangat dan keseriusan dan ketenangan dari para jamaahnya. Terus dia melotot. Itu dianggapnya sama beberapa orang dibuat judul Habib Umar melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu kadang gue juga ngelakuin hal yang sama ketika gue ngerasain semangat dari penonton-penonton yang ada di depan gue gitu. Gue melotot, nggak nyangka ya sesemangat ini orang-orang. Terus juga di pikiran gue suka muncul gitu, nggak nyangka ya gue yang dikasih tanggung jawab ini sama Allah Azza wa Jal untuk menyampaikan fakta dan juga pengetahuan-pengetahuan yang gue ketahui. Wah, ini tanggung jawab yang besar nih. Itu yang suka muncul di pikiran gue tuh. Dulu gue doanya biar bisa duduk di depan sebagai peserta. Kadang gue muncul, ya Allah kayaknya ini terlalu depan deh. Gue berharap padahal jadi peserta doang nih. Ini malah jadi pembicara, duduknya beneran di depan banget ini gitu. Kadang-kadang gue juga suka melotot kayak gitu guys. Gitu. Itu husnuzon atau prasangka baik kita ya. Mungkin Habib Umar itu ketika ceramah ngelihat orang-orang yang semangat dan khusyuk dan tenang ini, dia kayak wah kaget, terus ngerasain ketenangan juga. Masya Allah gitu. Nunduk. Gitu, bukan berarti lagi ngelihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti biasanya nih, kalau di ilmu merah kan membahas sesuatu nggak boleh asal ngomong doang. Gue akan mempraktekkan beberapa keajaiban yang berhubungan dengan black art illusion. Check this out. Oke guys, sekarang langsung aja gue akan praktekkan black art illusion. Ini harus agak gelap, ini pencahayaannya udah gue kurangin, terus kostum juga udah ganti yang agak gelap. Nah, langsung aja, ini bukan terbang dulu, ini gue akan praktekin merubah benda menjadi benda lain. Watch this. Contohnya, di sini gue punya sebuah kartu, ya. Nah, kartu ini gue akan ubah menjadi benda lain. Seperti ini. Sakti ya. Set. Jam tangan berubah. Ini bisa dipakai. Set. Normal. Wih, sakti gak? Sakti. Yoi, nah ini gue nggak bongkar rahasianya ya, karena ini adalah di dunia magic guys. Ini masih dipraktekkan sama banyak magician juga, dan dukun gue rasa belum tahu juga rahasianya ya. Daripada dukun nanti tahu malah disalahgunain, langsung aja kita ke keajaiban berikutnya yang berhubungan dengan terbang, tapi juga black art juga. Check this out. Oke, langsung aja sekarang kita akan praktekin yang menerbangkan benda tapi black art illusion. Lihat, di sini gue sudah punya tisu. Ini merek tisunya apapun ya, karena gue beli tisu kalau yang promo aja. Nih lihat, ini gue akan buat
jadi bentuk bunga seperti ini. Dua tisu, gue bentuk bunga. Nah, dilipat-lipat. Ini teman-teman bisa praktekin ya, cara membuat bunganya. Sebenarnya pakai tisu juga, satu tisu juga bisa, tapi ini gue pakainya dua. Tuh, bunga seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini gue akan coba untuk menerbangkan. Black Art Illusion. Yoi. Wow. Dan ini masih belum terbang. Magic. Wow. Nah, kayak gitu guys. Ini namanya Black Art Illusion. Nah, jadi kalau yang kayak gini-gini banyak sebenarnya praktek-praktek Black Art Illusion. Ada juga yang pakai kartu, belakang kartunya itu hitam, diginiin kartunya terus bus dibuka hilang seolah-olah, padahal belakang kartunya itu ada hitamnya dan dia jadi nyatu warnanya sama pakaian serta background yang warna hitam seperti itu. Banyak lagi guys sebenarnya. Tapi kalau yang kejadian di Habib Umar itu fix, bukan karomah guys. Itu adalah kejadian yang tidak disengaja, tidak direncanakan juga, dan kebetulan yang ngerekam itu juga kameranya memang kayaknya kamera Asia Hidayah. Kalau nggak Sony Ericsson. Sony Ericsson. Jadi dia warnanya nggak terlalu bisa menggradasi gitu. Ya udah, gua rasa udah cukup jelas lah ya. Pembahasan kali ini. Langsung aja gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Bye bye.